Ya, sip. Pun. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Bu Ambar ya. Hari ini kita ketemu Nggih. sehat ya Bu Ambar ya. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Suparni sehat? Alhamdulillah. Sehat juga, Alhamdulillah. Oke, Baik, alhamdulillah. Bu Ambar. Hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif untuk Bu Ambar. Yang Nggih. sebelumnya Ibu sudah menjalani pendalaman materi pedagogi profesional maupun lokakarya ya Bu Ambar ya. Sudah Iya, membuat ya. banyak lembar kerja dan semuanya sudah selesai ya Bu Ambar ya. Iya, Tinggal alhamdulillah. menunggu penilaiannya. Baik, untuk syarat PLP, PPL, karena Bu Ambar harus mengikuti ujian komprehensif ini, maka Bu Ambar diminta untuk menunjukkan performnya. Ya. Silakan fokus dulu Bu Ambar, kayaknya kok belum fokus. Iya nanti. Ya, udah Bu. Nah, harus fokus dulu, jangan disambi-sambi. Nggih. Ya, baik. Kita akan melihat dari baik RPP-nya Bu Ambar. Tadi saya cek karena semalam kan belum ada, jadi ini tadi baru saya buka pagi ini. Nah, Iya. nanti juga dengan penguasaan Bu Ambar seperti yang pada saat kemarin saya minta untuk penguasaan materinya ya Bu Ambar ya. Iya, Bu. Baik, ini saya buka dulu di RPP-nya Bu Ambar. Bu Ambar ngajar di mana Bu Ambar? Di MI Muhammadiyah Bandingan. Mana Bu? Purbalingga, Bu, Jawa Tengah. Oh, Purbalingga. Oke, Iya. baik. Di Purbalingga. Sudah berapa tahun Bu Ambar ngajar di sana Bu Ambar? Sudah 20 tahun. Wow, 20 tahun. Iya Sudah hampir dari pensiun ini Bu ya kalau PNS ya Bu ya. iya amin. Baik, sudah 20 tahun Bu Ambar ngajar di sana, tentunya sudah sangat berpengalaman ya Bu Ambar ya dalam hal mengajar. Ya belum begitu pula masih. Sudah 20 tahun itu sudah sangat cukup lah saya kira Bu Ambar ya. Paling lama ngajar di kelas berapa Bu Ambar? Paling lama kelas 1. Ya Kelas kelas 1 3 nggih. ya, kelas 3 pernah, kelas 2 Mm-mm. pernah ya. Tapi paling lama di kelas 1. Ya udah 5 tahun. Terakhir ini Bu Ambar ngajar kelas berapa Bu Ambar? Kelas 1. Kelas 1 juga nggih. Oke, Iya. kelas 1 juga luar biasa. Nggih. Eh, muridnya banyak enggak Bu Ambar di MI Muhammadiyah Purbalingga? Alhamdulillah tahun ini 197. 197. Kelas satunya per kelas Sa- berapa rata-rata? Sekarang paralel 42 dijadikan 2. Oh, berarti udah lumayan banyak ya Bu Ambar ya. Alhamdulillah. Kelasnya rame berarti ya. Oke. Soalnya kemarin ada yang sekelas itu hanya 9 orang kan nggak seru. Ini Bu Iya, Ambar Alhamdulillah alhamdulillah. setidaknya rame. Ya, Oke. baik. Bu Ambar pada saat mengajar kelas 1, bukan guru kelas ya Bu Ambar ya. Iya, Mapel apa yang menurut Bu Ambar paling sulit untuk diajarkan? Jadi Bu Ambar paling sulit mengajar mapel apa? yang paling sulit SPDP apa ya, Bu? SPDP, memang apa Bu SPDP sulit? Itu kan praktek. Kesulitannya Iya, apa Bu? ya kadang bahannya untuk kelas 1 kan Mm-mm. iya suruh bawa ini, kadang itu apa? Lain. Kalau kelas tinggi kan udah itu ya, Bu, Sudah misalnya paham. ya keterampilan misalnya pakai apa itu kedelai. Mm-mm. Di grup ya itu, Bu, ini gitu. Riwah ya Bu ya. Iya. Tapi kan justru malah menyenangkan Bu ngajarnya Iya, itu. kegiatannya menyenangkan, Bu, tapi Ngajarnya sulit ya Bu ya. iya, iya. Ya, baik, tidak apa-apa, ngajarnya sulit. Iya. Baik, terus karena itu Bu Ambar merasa sulit mengajarkan SPDP, terus upaya apa yang sebenarnya sudah Bu Ambar lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Cara mengatasinya ya
harus konfirmasi dengan wali murid, Bu. Karena kelas 1 kan sudah diumumkan, tapi tidak diulangi di grup wali murid. Kalau tidak diumumkan lagi, banyak yang salah paham, suruh bawa ini, bawa ini. Bawanya itu. Ya, Itu toh, kalau suruh bawa ini kan udah benar. ini bawanya yang bukan ini. Oh. Iya, dikonfirmasikan, Bu. Iya, anak sih Nih. senang di pelajaran itu. Iya. Iya. Jadi isinya Paling harus ngulang-ngulang informasi di grup gitu ya, Bu ya. cuma itu, iya. Terus kalau pas di kelas ada nggak kendalanya, Bu? Di kelas kayaknya nggak ada apa ya, Bu. Kelas 1 kan di kelas 1 ya. Oh, misalnya itu, Bu. Di bahasa Indonesia, misalkan ada kelas 1 kan sudah ada materi kalimat perintah. Itu kadang ya anak kecil belum begitu paham ya. Itu kan kalau dulu kan udah di materi kelas berapa gitu lah ya, Bu. Sekarang Paling turun itu. di kelas 1 gitu ya, Bu ya. Iya. Ya, karena kelas 1 memang dari sisi materi memang masih sangat mudah ya, Bu Sangat ya, mudah. untuk Iya. guru saya kira. Tapi justru pelaksanaan di kelas itu yang penuh tantangan seharusnya, karena Iya. memang mengajar kelas 1 itu betul-betul mengajar anak yang masih dari nol ibaratnya, belum tahu, belum bisa, Iya. belum mampu, tapi di kelas 1 itu diawali. Nah, untuk itu tentunya dibutuhkan keterampilan mengajar dari guru yang harus lebih Iya. ekstra sebenarnya. Kalau di atas misalnya kan yang penting menguasai materinya Iya, gitu, karena betul. materinya sudah relatif berat. Ya, Iya. tapi kalau di kelas 1 kan justru keterampilan mengajar guru yang Iya, yang dibutuhkan lebih mendalam lagi. Baik, iya. dari materi pendalaman materi pedagogi karena keterampilan mengajar kan itu isinya kompetensi pedagogi dari guru. Iya. Dari materi kompetensi pedagogi yang kemarin Bu Ambar ikuti, materi mana yang menurut Bu Ambar itu paling sangat bermanfaat bagi Bu Ambar untuk bekal ngajar di kelas 1? Dari materi pendalaman materi pedagogi kemarin. Kan ada 4 KB ya, Bu ya? Iya. Masih ingat di pendalaman materi pedagogi? Ada apa saja? Ayo. Pedagogik. Ya, yang awal-awal Iya, itu kan Bu ya. Ambar. Ya. Tentang itu, Bu. Tentang. Ada tujuan pembelajaran, betul. Mm-mm. Ya. Materi-materi. Terus Yang paling bermanfaat atau barangkali bagi Bu Ambar, wow belum tahu tapi masalah ini sangat bermanfaat bagi saya gitu, materi yang mana iya. Bu Ambar? Ya, tentang guru, Bu. Tentang guru Ya, yang mana? kemampuan guru untuk Mm-mm. menguasai materi, dalam Mm-mm. pelaksanaan pembelajarannya, dalam Mm-mm. evaluasi gitu, Mm-mm. pedagogik. Iya. Ada nggak yang memang baru sama sekali bagi Bu Ambar? Saya baru tahu sekarang ini setelah ikut PPG gitu, ada nggak Bu Ambar? Kayaknya ya yang baru yang itu apa? Yang pedagogik sudah pernah dengar semua lah, Bu. Nah iyalah karena sudah kuliah dulu di perkuliahan memang sudah ada, tapi kan ada hal yang baru yang memang baru sekarang ini ada yang Iya. bisa jadi barangkali Bu Ambar baru tahu setelah ikut PPG ini gitu. Ada nggak Bu Ambar? Ya banyak. Ya Apa ada, Bu. salah beberapanya apa coba? Saya ingin tahu. Tentang tentang penilaian, asesmen. Mm-mm. Ya, terus tentang Apalagi? ya cara mengajar guru yang efektif, yang Mm-mm. ya yang kreatif, yang menyenangkan gitu, Bu. Mm-mm. Terus apa lagi? Terus memiliki kemampuan untuk
dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Apa itu isinya? Caranya ya supaya anak tidak cepat bosan, supaya anak senang dalam pembelajaran gitu, Bu. Pakai apa? Ya misalnya pakai alat peraga yang menarik. Terus yang teori-teori yang mendasar terkait dengan teori-teori, apa yang Bu Ambar ingat dari penyampaian materi itu? Teori kognitif, Bu. Terus apa lagi? Behavioristik. Betul. Terus kognitivisme. Kognitif dengan kognitivisme tadi salah sama atau ya, beda? maaf. Behavioristik, kognitivisme, behavioristik, terus humanistik. Ya. Yang mana yang paling Bu Ambar ingat dari teori-teori itu? Oh, teori behavioristik itu begini, kognitivistik itu begini. Itu mana yang paling Bu Ambar ingat? Ya. Teori behavioristik yaitu pembelajaran yang perubahan tingkah laku. Ya, perubahan tingkah laku sebagai pengalaman dan latihan dalam pembelajaran antara hubungan stimulus dengan respon. Itu behavioristik. Ya, Bu Ambar pernah nggak terapkan itu di kelas Bu Ambar? Di kelas 1 pada saat Bu Ambar ngajar. Coba contohnya seperti apa Bu Ambar? Contohnya misalnya saya memberikan materi, misalnya matematika, tentang membaca bilangan. Anak merespon apa yang disampaikan oleh saya, Bu. Stimulusnya apa? Responnya apa? Coba contohnya seperti apa? Stimulusnya misalnya saya memberikan materi ini, matematika, terus anak merespon, bisa memahami materi matematika itu. Dan saya memberikan hadiah. Hadiah anak yang paling benar, misalnya jawabnya paling betul, saya beri hadiah untuk apa yang pernah Bu kasih hadiah apa Bu Ambar? Misalnya permen gitu. Anak kecil kan senang kalau permen. Iya, masih kelas 1 itu memang masih menyenangkan Bu kalau di kelas ya. Ya, baik. Memang kelas 1 memang itu justru behavioristik itu memang akan sangat mendukung karena memang anak berpikirnya mungkin kalau pakai kognitivistik masih belum begitu efektif karena memang anak lebih mudah meniru yang dilihat daripada yang dijelaskan. Iya, betul. Ya, makanya bagaimana guru mengajar tentunya akan lebih banyak jika menggunakan tindakan. Tindakan, ya. Ya, yang dianggap sebagai stimulusnya itu tadi. Kemudian kalau diberi respon, kalau responnya positif, Ibu beri apresiasi pakai permen misalnya, atau kadang diberi tepuk tangan aja udah seneng ya. Pakai jempol. Itu Ibu sudah melakukan salah satu dari ciri guru profesional. Ibu masih ingat dulu pada saat di KB tentang guru profesional? Ciri-ciri dari guru profesional apa Bu Ambar? Ciri-ciri guru profesional ya gurunya mampu, ya Bu. Gurunya mampu mempunyai komponen yang sesuai dengan persyaratan syarat guru untuk dituntut oleh profesi keguruan. Misalnya komponen apa maksudnya? Komponen ya gurunya itu percaya diri dalam memberi materi, bekerja keras, bisa dipercaya, dan cara menyampaikan materi sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Itu baru salah satu itu. Masih ada salah banyaknya coba apalagi. Salah banyaknya berarti. Itu baru salah satu. Iya.
Ya, apalagi yang Bu Ambar ingat? Ya. Mampu menguasai mapel, Bu. Guru yang Betul. profesional, ya. Ya, betul sekali. Terus ya mapel secara luas lah Ibu, secara luas dan Ya. mendalam. Terus guru itu dalam menyampaikan materi tidak monoton, menggunakan metode yang menarik, media yang menarik, gitu Bu. Oke, itu baru salah 2 itu. Salah 2 ya Bu. Soalnya minimal harus salah 4. Salahnya ini ada. baru 2 ini. Kurang Satu tepat, lagi, Bu. Satu satu lagi coba. Iya. Berarti memberi pelajaran secara aktif, Bu. Secara aktif, ya, secara aktif kepada anak dan kreatif sehingga anak tidak cepat bosan. Itu masih masuk ke yang satu Masuk ya? tadi. Oke. Baik, Bu Ambar ingat tentang yang dinamakan 4 kompetensi guru? Ingat tuh. Apa coba? 1. 1, kompetensi kepribadian. Ya, betul. 2. 2, kompetensi pedagogik. Betul. 3, kompetensi sosial. Betul. Satu 4, lagi. kompetensi profesional. Yes, betul sekali, Bu Ambar. Ya, yang tadi Bu Ambar sebutkan, yang gurunya harus tidak monoton, menyenangkan, dan lain-lain itu baru masuk 1, kompetensi pedagogik. Kemudian menguasai materi itu yang kompetensi profesional. Nah, yang 2 yang Ibu belum. Ya. Apa tadi? Yang itu kepribadian. Dan? Ya, kepribadian sebagai guru harus mempunyai kerja keras, terus percaya diri, rendah hati. Nah, salah 3-nya itu yang masuk kompetensi kepribadian ya. Begitu ya Bu Ambar ya. Jadi setidaknya jadi guru profesional minimal memiliki 4 kompetensi itu. Nah, karena ini era IT termasuk harus ada tambahan guru harus menguasai IT. Meskipun barangkali Ibu sudah hampir pensiun ya ini. Tapi karena Ibu berharap di tahun rezekinya bagi Ibu untuk mendapat sertifikasi, tentunya salah satu syarat dari guru profesional kan harus menguasai IT. Enggak apa-apa meskipun Bu Ambar belajarnya masih nunak-nunuk ya Bu Ambar ya. Tapi karena itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru profesional, jadi tetap harus semangat belajar. Iya. Ya, baik. Kita akan ke praktek ya Bu Ambar ya. Iya Bu. Bu Ambar sudah ngeprint atau siapkan apa yang akan diajarkan hari ini? Sudah Bu. Oke, ini saya baca di modul ajarnya Bu Ambar. Bu Ambar akan ngajar materi bilangan cacah ya Bu Ambar ya? Iya. Bilangan cacah. Saya ingin coba Bu Ambar praktekkan, simulasikan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Bu Ambar ngeprint filenya enggak? Ngeprint ini. Oke, ngeprint. Coba dibuka Bu Ambar. Saya ingin praktekkan Bu Ambar yang di bagian E. Coba Bu Ambar cek bagian E, kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan yang nomor 5. Mulai nomor 5. Nomor 5. Nanti Bu. Ya. Maaf ini. Oh ya ini udah. Nomor 5 Bu. Apa nomor 5 Bu Ambar tulis? Guru mengaitkan dan menjelaskan materi yang akan dipelajari. Ya, Bu Ambar mulai dari situ sampai ke kegiatan inti. Kegiatan inti sampai ke yang kegiatan inti nomor 2 saja Bu Ambar. Oh iya. Nah, coba silakan dipraktekkan Bu Ambar. Iya. Anak-anak, coba siapa yang pernah ke supermarket?
Iya Cung, Bu, siapa? saya Bu, saya Bu, saya Bu, gitu Iya, jawabnya. iya Bu. Kalau di supermarket, anak-anak mau membeli barang, di barang itu ada tulisan label harga. Ada apa enggak? Ada Ada. Bu, ada Bu, ada Bu. Terus itu namanya label harga. Misalnya ada tulisan angka 2000, ada angka 1500 misalnya. Itu namanya label harga. Sekarang pada hari ini kita akan memasuki materi membaca dan menulis lambang bilangan. Yang tadi di label harga itu namanya lambang bilangan angka ya. Sekarang kita akan memasuki materi membaca dan menulis lambang bilangan. Perhatikan, Bu Guru punya materi. Perhatikan di depan, jangan sambil bermain, nanti supaya kamu cepat paham. Yang pertama, sebelum memasuki membaca dan menulis lambang bilangan, kita harus tahu bilangan cacah dulu. Siapa yang tahu bilangan cacah, Cung? Oh iya, iya pinter. Bilangan cacah adalah himpunan bulat yang tidak negatif atau bilangan asli ditambah 0. Itu namanya bilangan cacah. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah berarti dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu cara membaca lambang bilangan. Bu Guru beri contoh. 1, angka 1,200. Dibaca 1200. Itu contoh membaca lambang bilangan. Contoh yang kedua, misalnya ada angka 2,517. Dibaca 2517. Itu contoh membaca lambang bilangan. Sekarang Bu Guru punya angka yang ketiga. Coba. Ada angka misalnya 3105. Coba siapa yang bisa membaca angka 3105? Cung, ayo siapa? 31,5 Bu. Oh, itu salah, Bu. Bukan 315. Angkanya 3105. Coba siapa? Ayo, ada yang bisa? 3,105 Bu. Oh, tiganya nggak ke bawah, Bu. Tiganya kemana, Bu? Nanti hilang. 3,105 Bu. 3, iya itu belum betul. Sekarang yang betul, 3-nya ribuan. 3.000, satunya ratusan, 100, nolnya tidak dibaca 0, langsung 5, 105. Jelas anak-anak? Iya Bu. Iya. Punya angka yang keempat, coba. Ini ada lagi ya. 1, 2, 6, 9. Angka 1, 2, 6, 9. Coba siapa yang bisa baca angka ini? Ayo. 12,69 Bu. Oh, itu belum betul, Nak, ya. Belum betul. Siapa lagi yang bisa? Ayo. Ada yang bisa?
Ayo, Ani bisa Ani? Ya, sekarang angka 1269 dibaca, satunya 1000, duanya ratusan, enamnya 60, 9 satuan. Jadi 1269. Ya, anak-anak sudah jelas cara membaca lambang bilangan? Sudah, Bu. Ya, bagus ya. Berarti sudah paham karena memperhatikan penjelasan Bu Guru. Sekarang yang kedua, menulis Ya, cukup, lambang. Bu, cukup. Oh, Cukup. cukup. Iya, iya, iya. Ya, cukup Bu Ambar, luar biasa. Saya sampai ikut masuk ke kelasnya ini tadi. Iya, maaf Iya. tadi malah Bu. Ya, enggak apa-apa. Saya hanya ingin coba masuk ke dunianya Bu Ambar waktu Bu Ambar ngajar, saking terpesonanya Bu Ambar mengajar. Ya, baik. Pada saat sampai materi ini, Iya, siswa sudah belajar tentang nilai tempat belum Bu Ambar? sehabis ini. Oh, sehabis Ya, ini ya. ya, Nah, kalau kan sehabis ini membaca berarti kan siswa belum tahu tentang nilai tempat nilai tempat. satuan, ratusan, ribuan. Iya, belum. Iya, Makanya saya coba konfirmasi karena iya, siswa belum tahu tentang ratusan, ribuan. Jadi iya, iya. dia belum tahu. Makanya tadi ini saya konfirmasi kan saya nggak tahu persis posisi dari Iya, materi ini. iya, iya. Nah, sebelum materi ini materinya apa Bu Ambar kalau Bu Ambar ingat? Ini awal. Oh, awal. Iya, semester 1. Kelas 1 Iya. awal tapi sudah sampai ribuan. Kelas 3 ini, Bu. Eh, Kelas soalnya 3. Ibu tulis Kelas kelas 3 1 loh, Bu. di RPP. Oh, kelas Kelas 3. Oke, 3 oke, ya. kelas 3. Iya, Iya, iya. ya. Oh, kelas 3. Iya, kelas 3, Bu. Oke. Ini semester 1 awal. Jadi saya mengaitkannya kan materi Dengan sebelumnya materi kan sebelumnya. ya. Jadi untuk Oke. mengaitkan materi yang akan itu. Misalnya lihat Sebelumnya tadi apa, Bu? Oh, karena me- awal ya. iya, awal jadi saya mengaitkannya dengan harga di supermarket gitu. Oke, kalau Ya, nah itu tadi ya, Bu Ambar bagus sudah mengaitkan harga di supermarket, tapi tadi di awal menyebutkannya jangan langsung cara membacanya dulu. Di sana ya, tertulis 2100 misalnya. Itu ya. maksudnya apa? Gitu dulu. Tadi Ya, akan ya, bagus sebenarnya gitu kan. ya, Siswa justru akan belajar itu cara membacanya gimana. Tapi ya. baru melihat ada tulisannya Angkanya bahwa di ya. label harga itu ada tulisannya 2.500 misalnya. Itu Oh, gimana cara bacanya? iya, iya, Nah, iya. gitu akan bagus sekali tadi Bu Ambar Oke, ya. Bu. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian ini di kelas 3 siswa sudah belajar bilangan negatif belum, Bu? Kelas Pas ini. 3, kelas 2 negatif. Belum, belum, Bu. Belum kan? Iya, belum. Iya. Nah, karena belum, berarti tadi Ibu menyampaikan bahwa bilangan cacah itu, bilangan bulat yang tidak negatif itu Iya. salah. Oh, iya, iya. Itu kan Jadi karena memang langsung pengenalannya, ya. pengenalannya itu siswa kan awal kenal itu kan bilangan asli di kelas Iya, 1, iya, jadi iya. bilangan asli mulai dari 1 sampai 10, 1 sampai 100 dan Iya. seterusnya. Kemudian nanti di kelas 2 ada tambahan tentang bilangan nol. Nah, baru sampai di situ ya. Udah Iya. kenalkan itu saja, nggak usah Bilangan nyinggung-nyinggung negatif. tentang bilangan negatif karena memang siswa belum kenal itu. Iya, Itu iya. tadi, jadi Ibu tadi sampaikan itu justru membuat siswa bingung Mhm. gitu. Iya, iya, Bu. Itu tadi bagus di situ, Bu. Kemudian untuk mengenalkan tadi cara membacanya tadi, eh, karena sampai 1000, jangan langsung sampai ribuan, Ibu. Bisa dimulai dari yangnya, meskipun itu sudah di kelas 2 ya. Ya. Misalnya hanya bilangan yang mulai dari satuan dulu. Ada Iya, iya. angka 7, gimana cara bacanya? 7, terus baru 7 masuk ke yang puluhan. Misalnya puluhan. ada angka 2 dan Dua 8. Bacanya gimana? Dua dua puluh puluh. delapan. Ah, iya, Ya, iya. Ya. beberapa lagi angka yang puluhan di drill ke siswa. Baru nanti naik ke ratusan. Iya. Yang ke ratusan misalnya ada angka 319. Bagaimana cara membacanya?
Ya, Nah, iya, gitu Bu. kan, baru masuk ke yang Masuk. ribuan tadi. Karena Ya. ribuan, aturannya harus ada titik tadi, itu menunjukkan ribuan. Tadi Ibu bacanya nggak pakai titik, makanya saya menjawabnya tadi 31,5, 12,69, karena Iya, Ibu iya. menyampaikan secara verbal, tidak ada bilang titiknya, kecuali kalau Ya, ditulis. iya, iya. Nah, Maaf, Bu, ya. ditulis itu pun harus disampaikan ke siswa Disampaikan bahwa setiap 3 angka ribuan harus ada di titik. beri apa pembatas, ada tanda titik. Misalnya 1, 2, Ya, 5, 6 misalnya. iya. Bagaimana cara membacanya? Karena sudah ada pembatas titik, berarti satunya ini merupakan ribuan. Ribuan. Nah, baru sampai ke materi akhir tentang membaca dan menulis bilangan sampai 1.000 ini. Oh iya, Itu ya Bu makasih Ambar. Bu ya. Ya, tapi secara Maaf. keseluruhan Bu Ambar sudah bagus, tinggal nanti melibatkan siswanya juga sudah aktif. Iya, Itu terima ya Bu Ambar kasih. ya. Iya, Bu. Baik, sekarang ke yang PTK-nya Bu Ambar. Bu Ambar Iya, PTK-nya akan meneliti apa Bu Ambar? ini Kemarin di proposal meneliti PTK-nya judulnya. judulnya meningkatkan hasil belajar siswa kelas materi bilangan Mm-mm, loncat dengan mm-mm. menggunakan cutshot. Menggunakan kartu ya Bu ya. Ya, ya. Bu Ambar sudah nyiapkan kartunya. Oh, kartunya. Maaf, belum, Bu. Nah, belum belum Iya, merencanakan kartunya seperti apa. ya itu yang buat sendiri pakai kertas yang warna. Kertas Mm-mm, apa itu? Yang tebel yang warna mm-mm. Asturo, Asturo. Ya, Ya, itu niatnya itu. itu Ya, terkait dengan bahannya. Kalau ya. isinya nanti Bu Ambar akan isi apa di kartu itu? Rencananya. Angka-angka, misalnya Mm-mm, loncat 2, loncat 3, loncat kan ada loncat 1, loncat 2. mm-mm, Misalnya 120. mm-mm, Loncat 2 berarti 122. mm-mm, 124 gitu. mm. Coba saya ingin tahu Bu Ambar terkait dengan eh, card short itu maksudnya nanti mengajar di kelasnya seperti apa tuh Bu Ambar? Iya, kan ada kartu. Nanti Mm-mm. anak disuruh maju menempel. Kartunya berapa Bu? Kartunya ya misalnya sampai 5 gitu. Mm-mm. Ya di loncat 2 kan misalnya bisa yang keliru 120, habis 120 ada yang 100, misalnya loncat 2 ada yang langsung 124 misalnya. Mm-mm. Yang di sini langsung ditempel di papan itu, Bu, maju nempel kartu. Coba Ibu ceritakan nanti ngajar materi materi bilangan loncat pakai karcot itu gambaran umumnya seperti apa? Misalnya sudah Yang menjelaskan ya, sudah menjelaskan. menjelaskan anak-anak dibagi kartu ya, Semua kartu semua anak bawa punya kartu satu. ya. Isi Misalnya kartunya apa? Kartu yang mereka pegang itu. perwakilan 5 Bu, misalnya Bu. Kartunya Tidak kosong. tidak semuanya. Ada angkanya, Kartunya kosong. ada angkanya. Satu angka. Iya, Satu misalnya angka. begini. Ya, misalnya ya 10 lah ya, 10 kartu. Misalnya satu kelas kan 20 20 tadi misalnya. ya. Ya misalnya 10 apa 7 lah. Misalnya silakan nanti ditempel, diurutkan. Loncat 2. Misalnya kartu pertama 120, 122, 124, 126 dan seterusnya. Anak suruh menempel betul loncat 2 apa ada yang loncat 4 gitu. Itu Saya belum bisa membayangkan di kelasnya Bu Ambar nanti pakai ya, kartu seperti apa. Karena kalau card short itu ya. setiap anak diberi satu kartu, di satu Hmm, kartu itu ada entah apa materinya. Kalau tadi Ibu kan setiap anak terima satu satu kartu, di situ ada tulisan angka. angka. Iya. Nah, angkanya itu angka berapa itu Ibu harus sudah tentukan karena itu nanti akan nyampe ke materi Hmm, bilangan loncat itu tadi. Maksudnya iya. seperti apa? Misalnya satu kelas kan ada Ya, 20 siswa. ya.
Nah, masing-masing kan ibu berarti harus buat 20 kartu. Iya. 20 kartu. Jadi satu anak terima satu kartu, di situ ada bilangan, ada yang dapat 5, ada yang dapat angka 7, ada yang dapat angka 9, dan seterusnya sesuai Iya. yang akan ibu rencanakan. Nah, suruh ke depan itu, suruh nempel itu nempel seperti apa? Apakah ibu sudah memerintahkan? Iya. Silakan ditempel di papan tulis bilangan loncat 3 misalnya. Nah, Hmm. itu kan harus ada awalannya dulu. Iya, iya. Terus yang maju siapa kan siswa bingung. Kalau ibu hanya perintahnya misalnya, Iya. silakan maju ke depan, ditempel bilangan loncat 3. Nanti malah rebutan siapa yang Iya, maju. iya, iya. Itu Iya, maksud saya berarti yang harus saya belum bisa menunjuk. bayangkan itu Iya, tadi. iya. Nah, gitu kan maksud saya. Eh, majunya nanti bisa rebutan kalau tidak ada perintah yang jelas itu tadi. Itu Iya, yang iya. dimaksud card short itu sebenarnya kan sortir kartu. Jadi yang Iya, tidak masuk betul. dalam loncat kartu itu tidak bisa maju untuk loncat. Iya, Jadi iya, Bu. nanti di depan ibu harus sudah mulai nempel dulu misalnya satu kartu. Iya, iya. Satu kartu misalnya ibu mulai dari yang kartu isinya angka 5 misalnya. 5, iya. Kemudian ibu perintahkan misalnya, silakan maju ke depan ditempel bilangan loncat 2, dimulai dari 5 misalnya. Iya. Nah, nanti harapannya yang akan maju itu tentunya setelah 5 kan 7, berarti anak yang pegang 7. kartu. Iya, Nah, maju. itu baru yang maju. Terus Iya, iya. maju lagi, kok ada anak lain yang maju tapi angkanya Hanya dia. salah. Nah, itulah yang dimaksud disortir. Berarti dia kesortir yang Menyortir. salah Ya. tadi. Kartunya tadi disortir. Mengapa itu disortir? Karena tidak masuk dalam bilangan loncat. Gitu ya, Iya. Bu ya. Ya, makasih, Oke. Bu. Nah, mengapa Ibu pilih yang ini? Di kelas barang apakah hasil belajar siswa terkait bilangan loncat kurang? Iya, Bu. Kalau menggunakan katshot, anak lebih Senang ya, Bu ya? senang, ya memotivasi anak untuk belajar, ya. Karena senang Tap- sih maju, membawa kartu, gitu, Bu. Jadi lebih, Tapi resikonya Ibu harus nyiapkan kartu dulu, ya, sebelumnya harus beri kertas dan lain-lain, iya, harus iya. diguntingi, kemudian diisi angka berapa yang Iya, menarik gitu ya Bu ya. iya, Tapi tidak iya. apa-apa, memang seperti itu Hilang. yang membuat siswa senang. Saya yakin Ibu juga senang mempersiapkannya. Itu Iya, salah satu guru profesional ya Bu Ambar ya. iya. Kok ini Ya, gambarnya hilang ya, Bu? gambarnya siapa? Gambarnya saya. Iya. Oh ya, ya udah. Tadi hilang, Bu. Sinyalnya di Hampir Bu Ambar hampir mungkin pas panik ngedrop. ya, Bu. Nah, sekarang kita ke BTK-nya Bu Ambar, silakan Iya, dibuka Al-Qur'annya. iya, Bu. Dah, Bu. Sudah? Mana Qur'annya, tunjukkan ke saya yang Al-Qur'annya polosan. Polos. Ya, sip. Oke. Baik, monggo dibuka surat ke-6, Ibu. 6, ya. Ya, Surat ke-6. Cari ayat ke mulai dari 9. 9. Ya, Bu, udah. Apa mulainya, Bu? Walau jangal nahu. Ya, betul. Ya, sip. Ya. Oke. Monggo dibaca 2 ayat mawon, Bu Ambar. 2 ayat aja. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun walaqad istuhsi
birusulim min qablika fahaqa billadzina sahiru minhum ma kanu bihi yahtasi'un. Suaranya nggak ada, Bu. Oke, ya. Baik, sudah terdengar, Bu? Sudah, ya. Tadi hilang. Ya. Ya, satu ayat berikutnya Bu Ambar Ya. tulis di kertas nanti ditunjukkan ke saya tunggu. Satu Iya. ayat saja. Di ayat 11 ya, Monggo. Bu. Nggih. Iya. Salam. 11. Kaifa Kul siru fil ardi summa duru summan duru kaifa kana akibatul kaifa kul siru fil ardi summa duru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sudah, Bu? Coba ditunjukkan ke kamera, Bu. Mundur sedikit jadi kabur, Bu. Mundurkan sedikit. Aduh. Kabur ya, Bu. Oh, bagus. Nah, coba. Nah, Apa lampunya, Bu? iya kabur. Kabur. Iya, nggak terlihat. Nah, segitu naik dikit, Bu. Oh, kalau naik kok kabur lagi. Oh, Atau ini aja, ini Ibu pakai ininya background kabur ya, background virtualnya coba diganti, Bu. Ibu pakai background virtual nggak? belum. Nah, sip dah gitu. Ya. Sip.
Bentar Bu, saya cek dulu. Ya. Ya, cukup Bu. Ya, makasih. Ya, cukup Bu Ambar. Alhamdulillah sudah menyelesaikan ini sampai tambah 10 menit ini Bu. Ya, Iya. enggak apa-apa. Yang penting karena saking menikmatinya sampai nggak terasa ya Bu Ambar ya. Ya, Alhamdulillah makasih nanti Bu. tinggal nunggu hasilnya. Tinggal nanti dicek di LMS-nya sambil Bu Ambar persiapan untuk besok PPL-nya. Semoga Bu Ambar selalu sehat dan lancar sampai akhir dari Amin. kegiatan PPG ini ya Bu Ambar Iya, ya. Saya amin, akhiri. Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ye, di stop recordnya dulu Bu Ambar. Oke, record.